Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala syururin mutaqabilin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, sahabat, jamaah dan para murid, atas izin guru mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Usfuriyah. Hari ini kita meneruskan hadis yang ke-12. Hadis ini menerangkan kehidupan manusia menjelang masuk surga atau masuk neraka dan pada posisi sedang menunggu Shiratal Mustaqim. Di antara itu siapa yang paling dekat dan paling banyak bersolawat kira-kira itu akan segera mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi sudah saya baca, maka lenyaplah segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara untuk berhadap-hadapan nanti di dipan-dipan, ya, di mahlika-mahlika yang ada di surga bagi kita yang insya Allah semuanya masuk surga. Nah, karena itu kemarin diceritakan para sahabat mempunyai singgasana sendiri, mempunyai tempat minum sendiri yang semuanya itu luasnya melebihi langit dan bumi, kira-kira kan gitu ya. Semua itu diberikan pada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Maka dengan demikian, dengan ayat yang tadi saya sebut, maka thumma ya'murullahu ta'ala jahannama an tanqadha bi amwajiha. Jadi dengan demikian para salikin, para jamaah rahimakumullah, setelah semua sahabat Rasulullah masuk surga, kemudian di antara kita itu diceritakan sedang antri. Kemudian Allah memerintahkan neraka jahanam agar menggerak-gerakkan deburan ombak panasnya. Kira-kira sudah nerakanya sudah siap untuk menerima siapa yang akan masuk. Wa taqdifar rawafida wal kuffara ala wa wujuhihim, dan neraka jahanam itu memuntahkan karena di situ sudah masuk orang-orang yang tidak percaya pada Allah, sudah dimasukkan neraka lebih dulu. Kemudian yang dimuntahkan siapa? Kaum Rawafid. Kaum Rawafid adalah kaum Syiah yang fanatik, dan mereka itu yang sangat menjelek-jelekan Ahlul Bait, menjelekkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Ala wal kufar, dan kaum kafir, ala wujihim, dan mereka itu adalah ditunjukkan kepada orang-orang seperti kita, ya, seperti yang kita orang muslim, ya. Nah, ini ceritanya yang kafir, yang kaum Rawafid itu sudah masuk neraka dulu. Kemudian kita artinya manusia umatnya Nabi itu ada sebagian yang non bighairi hisab ngantri. Kemudian ditunjukkan betapa membludaknya neraka jahanam dengan segala kepedihannya orang-orang berteriak di situ. Fayaksifallahu an absarihim dzalikal waqti, lalu Allah membuka penglihatan mereka orang-orang fa'id itu waktu itu, ya. Maka orang Rawafid itu dapat melihat kepada berbagai kedudukan para sahabat yang di surga. Ya, kira-kira dia nyesal, mengapa saya dulu kok menjadi orang kaum yang tidak mempercayai Rasulullah, kaum kalau di sini disebut kaum Syiah yang tidak menerima Rasulullah, bahkan belum mengatakan yang menjadi Rasulullah itu mestinya
Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasulullah itu membegal haknya Ali, kira-kira gitu, sangat fanatik. Maka fayaqulu haula'i alladzi nas'ata bihimun nas wasaqiyah. Dan mereka orang-orang Rawafid itu mengatakan mereka para sahabat tadi beruntung manusia dengan itu mengikuti Rasulullah dan mereka adalah orang yang bahagia. Sa'adah bihimin nas, bahagia karena ikut Rasulullah, meyakini Allah, meyakini Rasulullah sebagai khatamun nabiyyin wa rasulin, ya. Wasaqainan, dan saya adalah orang celaka. Dari orang yang celaka, orang yang menyesal itu biasanya di belakang. Setelah masuk neraka dia adalah menyesal. Nah, tsumma yuraduna ila qa'ri jahannam, kemudian mereka adalah dikembalikan ke jurang jahanam lagi. Setelah bisa mengintip bagaimana kehidupan di surga, enaknya, kemudian jatuh lagi di neraka jahanam, di jurang-jurang lagi. Maka dengan demikian Rasulullah SAW seterusnya di dalam cerita hadis ini menceritakan la yabqa fin nari man kana fi qalbi misqala habatin min khardalin minal iman. Tidaklah tersisa di dalam neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat dzarrah biji sawi, illa yakhruju minha bisyafa'ati, melainkan pasti akan aku keluarkan dengan syafaat saya. Artinya syafaatnya Rasulullah. Ya, termasuk siapa yang lebih dulu mendapat syafaat, ya tergantung siapa yang paling banyak membaca sholawat. Jadi sholawatnya itu lebih baik dibaca setiap saat, fi kulli waqtin wa halin wa sa'atin, itu lebih baik. Ya kalau tidak Allah fil qalbi, ya sholawat itu aja, ditambah istighfar itu aja. Zikir itu sebetulnya kan hanya 3 itu, Allah, sholawat, istighfar. Itu yang lebih banyak dibaca. Kemudian dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW diceritakan qala Syekh Imam Alauddin Az-Zandusatani fi Raudatul Ulama sami'tu Sa'ad ibnu Muhammad al-Starimusaniyun faqihun zahidun. Maka diceritakan oleh Syekh Imam Alauddin, ya, dalam kitabnya Raudatul Ulama, saya telah mendengar Syekh Sa'ad bin Muhammad al-Astinurasani, seorang faqih dan seorang zuhud. Beliau meriwayatkan dari Al-Kalabi dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu menerangkan mengenai firman Allah. Firman Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali menyesali nanti di akhirat, dan dia menginginkan kiranya mengapa saya dulu di dunia, di Indonesia, ya, di tempat tinggal kita itu kok tidak menjadi orang muslim yang baik. Itu di surat Al-Hijr ayat 2. Nah, ayat ini waru'a an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasulullah. Beliau bersabda dari Rasulullah, idza istama'a ahlun nar fin nari ma'ahum Allah min ahlil qiblah. Apabila berkumpul penghuni neraka di dalam neraka dan bersama mereka terhadap orang-orang yang dikehendaki Allah dari kalangan ahlul kiblat, artinya kita semua yang ahlul kiblat sholat. Qala al-kafiruna liman fin nari min ahlil kiblah alastu muslimun, orang-orang kafir itu berkata kepada orang ahli kiblat itu, bukankah kalian adalah orang-orang Islam? Ya, dia mengatakan qalu na'am, saya adalah orang Islam. Ya, qalu fa ma aghna ankum islamukum wa antum ma'ana finnar.
mereka orang kafir berkata, maka tidak bermanfaat bagi diri kalian, keislaman kalian juga masuk neraka dengan saya. Jadi ceritanya ini sudah ada sebagian yang sudah masuk neraka ya, karena amalnya tidak serba banyak tapi dosanya banyak. Kemudian dialoglah antara orang yang kafir dengan orang Islam. Loh, dulu kamu Islam kok masuk neraka? Kira-kira kan gitu ya, bahasa kasarnya seperti itu. Ngapain kamu juga masuk neraka kok? Katanya orang kafir. Qalu kanat lana dzunuban fa akhidna biha. Mereka orang Islam mengatakan, iya saya masuk Islam, tapi saya memiliki dosa dan kami dihukum karena dosa-dosa itu. Fayaghdabullahu azza wa jalla lahum, maka Allah marah kepada saya. Mengapa saya jadi orang Islam kok bukan Islam yang taat? Wa yaghfiru bi fadli wa rahmati fa ya'muru bi kulli man kana min ahlil qiblati finnar. Lantas Allah memberikan ampunan dengan anugerah dan rahmatnya, maka dia memerintahkan ya agar dikeluarkan bagi orang-orang yang ahli kiblat tadi, ahli orang yang sholat tadi, akhirnya dikeluarkan dari neraka. Fa yukhruju minha, lalu mereka dikeluarkan dari sana. Maka dari situlah lahirlah ayat tadi, fa hina idzin yawaddul ladzi kafaru law kanu muslimin. Sehingga orang kafir itu akhirnya menyesali. Jatuh itu orang Jawa Timur, Tulungagung ya, jatuh. Kalau begitu sejujurnya saya tenang, nanti di dunia itu sebaiknya saya itu Islam. Nah, mereka yang Islam walaupun di neraka dikeluarkan, akhirnya masuk surga, kira-kira kan gitu. Nah dengan demikian, qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yukhsaru ta'ifatun min hadhil ummah ala sirat. Nah, kira-kira prosesnya keluarnya itu akhirnya gimana? Sayyidina Ibnu Abbas menerangkan, maka orang-orang tertentu itu menunggu di sirat, dikirim di siratal mustaqim. Wa dzalika inna awlami yadkhul jannah ma khala anbiya'i hadhil ummah. Sesungguhnya orang yang pertama akan masuk surga adalah para nabi. Itu adalah umatku Rasulullah. Yang paling baik tentu bi ghairi hisab. Dan wa akhiru ma yadkhul jannah min hadhil ummati alladzi wajabtu 'alaihi nar. Dan orang terakhir yang akan memasuki surga dari umatku, umat Islam, adalah orang yang telah dipastikan mereka masuk neraka dulu. Wan Nabi alaihi salatu wasallam yang duru yaumal qiyamah wa yan ummah, dan Nabi akan melihat umatnya pada hari kiamat itu dan beliau dapat mengenali semua. Ini dulu kamu kan ahli sholat, kenapa kok kamu nggak masuk surga? Kok masih di sirat terus? Kamu itu kelihatannya dulu orang baik, loh kok masih di sini, kok tidak langsung masuk surga? Rasulullah tahu semua. Akhirnya yang ada di dalam menuju sirat itu, li'annahum kanu ghurran muhajjalina min atharil wudhu'i wa ya'rifuhum. Karena sesungguhnya mereka umat itu akan ketahuan, umatnya Rasulullah itu adalah ketahuan ketika wajahnya putih karena bekas wudu, dan sangat mudah ini dikenali bahwa orang-orang itu adalah ahli wudu, orang yang suka wudu, tapi belum masuk surga langsung. Fa yaqulu ya Jibril ma bala ummati ma mahbusin ala sirat. Maka beliau bersabda, wahai Jibril, apa gerangan umat saya tertahan di sini di sirat? Nah, jadi Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya, mengapa ini kok tidak segera masuk surga itu, kenapa? Ya, kok masih di sirat terus? Maka lalu Allah berfirman, fa yaqulullah qayyuhum fi awdiyatul qiyamati hatta yadkhulu
yadkhula Muhammadun alaihi salatu wassalam wassalamul jannah, sembunyikanlah mereka di salah satu jurang hari kiamat hingga Nabi Muhammad masuk surga. Artinya dia disimpan dulu, masih disirat terus. Fa'idha nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal qiyamati dhanna anna ummati sikuna ila jannati kulluhum. Lalu ketika Rasulullah melihat hari kiamat di mana beliau menyangka umatnya telah dikirim ke surga semuanya, ya, fa'idha dakhala Rasulullah jannah, maka ketika Rasulullah telah masuk surga, qala Allah ta'ala lizzabaniyah syukuhum wa sallimuhum ila malik, maka Allah berfirman kepada malaikat Zabaniyah, kalian giring itu umatnya Rasulullah yang masih banyak dosanya itu, yang masih nakal itu, yang banyak maksiatnya itu, yang tidak tertib sholat itu, yang tidak membayar zakat itu, yang masih melanggar itu, yang kurang sholat malam itu, giring oleh malaikat Zabaniyah. Oke. Kemudian ditujukan kepada malaikat Malik, penjaga apa? Penjaga neraka. Fa idza ra'u malikun qala ya ma'syaral asqiya iman antum wa min ayyi ummatin antum. Lalu ketika malaikat Malik melihat kepada mereka, hei kelompok orang celaka, siapa kalian dan dari mana, dari umatnya siapa kalian itu? Kok saya disuruh buka neraka untuk memasukkan kamu itu loh, kamu itu umat siapa? Laqad dhananta alla yaqum mimman yadkhulun nar ahadan, sesungguhnya saya telah menyangka, malaikat itu menyangka, saya pikir sudah enggak ada ini yang masuk neraka. Karena semua sudah masuk neraka, yang kafir, yang kufur, yang musyrik semua sudah masuk neraka. Yang murtad sudah masuk neraka. Ini kok masih ada ini Kak? Saya suruh minta buka apa? Pintu neraka ini untuk memasukkan kamu. Saya pikir layak kok mimannya keluar akhadan. Saya pikir sudah enggak ada yang saya minta masukkan neraka. Wa kulli ummatin antum fa muqayyaduna mughallaluna bisalasili wa muqranuna ma'asyayatin. Dan setiap umat yang didatangkan ke sini, mereka adalah terbelenggu dengan rantai-rantai dan mereka disatukan bersama para setan. Kamu itu siapa? Yushabu ala wujuhim wasatu wal wujuhi manzra'atul uyun. Kamu itu siapa? Wajahmu kok putih, ya, dan kamu kakinya tidak terbelenggu, kok mau masuk neraka itu antum siapa? Neraka itu malaikat Malik itu. Fala ra'a fi arjulikum ankala wa ala aidikum aghlal, dan saya juga tidak melihat kekang besi di kakimu, tidak dirantai, dan kamu juga tidak terbelenggu. Wala ara wujuhakum muswadatan wala ayunakum musra'atun tamsuna ala arjulikum, dan saya tidak melihat wajah kalian menghitam. Kalau orang-orang yang kalau tidak orang itu ahli wudu, biasanya wajahnya hitam nanti di sana, ya. Kemudian matanya juga tidak melotot. Loh, kamu itu tidak, ya. Dan kamu biasanya adalah terbelenggu kakimu, kamu kok tidak. Tapi saya kok suruh masukkan neraka kamu. Nah, gitu kan? Famin ayyi ummatin antum. Sesungguhnya kamu itu dari umatnya siapa? Umatnya siapa? Nah, qalu lantas alna ya Malik fa inna tahyi'an tukhbiruka. Jangan Anda menanyakan kami wali malaikat Malik, kami sesungguhnya malu mau mengatakan saya umatnya siapa, itu saya malu, kata mereka, ya. Walakin nahnu min khamalatul Quran, akan tetapi akhirnya jawab juga, ya, jawab. Ditanya sama malaikat Malik, jawabnya apa? Nahnu min hamalatil Quran, saya membaca Quran, kata orang yang mau masuk neraka tadi.
Wa nahnu min shaumi syahr Ramadan, saya juga puasa kok. Wal haji wal umrah, dan saya juga haji kok, dan saya juga berperang kok. Wa nahnu mu'adduna zakat, saya membayar zakat. Wa nahnu mukrimul aitam, saya juga menyantuni anak yatim. Wa nahnu muhtasuna minal janabah, dan saya setiap orang dewasa setiap menggauli istri, suami istri, saya mandi jinabat kok. Ya. Wa nahnu musalluna shalawatul khamsin, dan saya juga sholat 5 waktu kok. Lalu malaikat Malik berkata, ya maksarul asqiya, amma mana'akum Qur'an min ma'asillah. Apakah kamu itu membaca Quran tapi juga masih maksiat kepada Allah? Hatta lam yataku fima waqtu fihi, hingga kalian tidak takut terhadap hal-hal perbuatan karena itu semuanya itu sehingga kamu terjerumus. Bapak Ibu sekalian, yang begitu saja masuk neraka tadi, yang sholat, yang zakat, yang baca Quran, yang yatim piatu, masuk neraka. Loh, orang yang nggak pernah sholat terus gimana? Basa Jawa dadi intipen rokok. Gimana nggak pernah zakat? Hartanya akan dibelenggukan di lehernya yang akan memberatkan nanti di neraka. Itu ya. Jadi dengan demikian kita melakukan perintah-perintah Allah sekaligus sebaiknya kita harus menjauhi semua maksiatnya. Lalu mereka berkata, ya Malik la tawah bihna fa innal annahnu najawna min taubihillahi ta'ala wa malaikatihi. Wahai malaikat Malik, janganlah Anda mendamprat kami. Saya itu sudah malu, saya ini sudah mau masuk neraka, masih kami goda, kira-kira gitu ya. Dan karena itu saya sekarang berharap kami dapat apa? Syafaat, dan saya moga-moga selamat dari dampratan dari Allah. Fabainama hum kadzalika idznata munati min qablil arsy ya Malik adkhilhum bab a'lal minan nar. Lalu waktu mereka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba malaikat Malik mendengarkan, wahai Malik, masukkan mereka ke tingkatan neraka yang paling atas. Jadi yang masih orang baik tapi masuk neraka, karena nerakanya di atas saja. Masukkan dulu, masukkan. Fayaqulu Malikun ya masyal asqiya asmi'um kalamu faminhum maqal. Hai kelompok orang celaka, apakah kalian mendengar ucapan itu tadi? Kamu mau masuk neraka loh ya. Ini sudah saya mau masukkan. Fayaqulu na'am, saya mendengar. Ya Malik, amhilna sa'atan nanuha ala anfusina. Akan tetapi wahai malaikat Malik, berilah penundaan kepada kami sebentar, kami ingin meratapi diri kami dulu. Nah, fayaqulu Malik, ma ila dzalik sabil, tidak ada waktu untuk penundaan. Kamu akan segera saya masukkan neraka. Fayatihim nida'un min qablil arsy ya Malik amhilkum yamkuna ala anfusakum. Ada suara lagi dari Ars, ya Malik, berilah penundaan kepada mereka di mana mereka bisa mengisi diri mereka. Ya, mereka menangis sebentar, menyesal, maka kemudian dipisahkan. Yang perempuan-perempuan, yang dewasa-dewasa, yang anak dewasa, kemudian yang para wanita sendiri dikumpulkan. Dengan demikian mereka itu sudah baris. Tsumma yanajuhuna ala anfusihim, kemudian mereka meratapi diri dan masing-masing, maka mereka berkata, fa kaifa nasbiru 'alan nar wa lam nakun nasbiru 'ala kharril khams. Bagaimana kami dapat menahan api neraka? Wong saya itu di dunia saja dengan terik matahari enggak kuat kok. Fakaiba yang siru ala libasil kitron wa inna tanalabin nasyab. Bagaimana saya memakai tidak pakai alas kakinya adalah
api. Wong saya pakai alas kaki di Indonesia, di dunia saja saya nggak kuat kok kalau nggak pakai alas kaki, pakai aspal. Wa kaifa nasbu ala aklil zakum wa syarbul hamim, dan bagaimana saya suruh minum zakum, makanan yang ada durinya itu, sedangkan saya di Indonesia itu, di dunia ini minumnya yang enak-enak kok, mau apa saja bisa kan minum kok. Apalagi orang-orang seperti ini biasanya pernah minum minuman, astagfirullahaladzim, yaitu minum-minuman keras, ya. Wa kunna atananan thayyibat ta'am wa baris syarab, sedangkan kami dulu terbiasa diri kami dengan makan yang enak dan minuman yang lezat-lezat. Fa bainama hum yanukhuna id atahum nita'um min qabil ars ya malik adkhilhul baba a'la minan nar. Setelah meratapi, malaikat Malik mendengar lagi, wahai Malik, masukkan mereka ke tingkatan neraka yang paling atas. Jebret, fayaqulu ya masul asqiya asami kalami wa fahimul tumal maqal. Wahai kelompok orang celaka, apakah kalian mendengar ucapan mereka itu? Ya, saya mendengarkan. Fayaqulu na'am ya Malik, saya mendengarkan itu semua. Maka dengan demikian malaikat Malik bertanya kembali, kamu itu siapa? Ini sudah itu kan? Mereka sejujurnya malu untuk mengungkapkan. Fayasukuhum malikun faj'al masayih amamahum wasuban min wara'im wa nisa' min khalfihim. Kemudian berbaris, orang tua di depan, anak-anak di belakangnya, perempuan di belakangnya. Kemudian mereka semuanya sedang digiring menuju masuk neraka, hatta atau safira jahannam, hingga mereka sampai ke neraka jahanam. Fayakhruju ilahi malaikatu ghiladun sadaun, lalu keluarlah menemui mereka para malaikat yang bengis dan kejam. Khuliqu bila qulubin fala yarhamu biha, dan para malaikat tersebut diciptakan dengan tanpa hati dan nurani, dan mereka sangat bengis tanpa belas kasihan. Fa ta'ala bi kulli insanin minhum alfun min zabaniyah fayudkhiluna bihi minnar, dan bergelantungan di antara mereka itu 1000 malaikat zabaniyah, dan mereka siap menerima melemparkan orang-orang tadi sedang dalam posisi akan masuk neraka. Dan di antara mereka minhum man tahnal ilaka bihi, di akhirat itu ada yang dimasukkan neraka itu hanya sampai mata kaki, ilaka bihi. Ada ila rukbatihi, sampai ke lutut. Ya, neraka masuk sampai ke lutut, tergantung dosanya, ya. Ila wasatihi, sampai ke perutnya, ya. Ila sodrihi, sampai ke dadanya. Ada juga wa wujuhum wa qulubuhum, sampai kepada mereka wajahnya tidak. Dan ketika api mereka mau membakar wajah mereka dan hati mereka. Kalau wajah tidak, karena kita adalah berwudu itu orang Islam. Lalu ada seruan lagi, Abbalun nita min qablil asy ya Malik ahbit nar amjuhim wa qulubihim. Wahai Malik, turunkan api neraka dari wajah-wajah mereka dan hati mereka. Ya, kira-kira sampai perutlah orang itu dimasukkan neraka. Karena sesungguhnya betapa sangat lama mereka telah mengakui aku, dan mereka telah mengenal aku dengan hati yang rela, dan watol lama sajadu li fil hayatid dunya wa wujuhim, dan berapa kali dan betapa sangat lama mereka telah bersujud kepadaku, tapi dosanya memang banyak. Nah, wa idza sabun nita yarfa'una aswatuhum jami'an ya Muhammad ya Abul Qasim, dan mereka mendengar seruan mereka itu, maka mereka mengeraskan suara mereka semuanya. Setelah masuk neraka dia manggil-manggil apa? Ya Muhammad ya Abul Qasim, wahai nabiku, wahai Muhammad ya Abul Qasim.
Ya Muhammad ya muhsinun bil armilil wal atam, wahai Nabi Muhammad, wahai orang yang berlaku baik kepada kaum janda dan anak yatim. Ya fakhrul qiyamah ya fatihal ummam, wahai kebanggaan saya di hari kiamat, wahai pembuka hati para umat. Ya falija abwabal jannah, maka bukalah pintu ya Rasulullah, wahai pengunci pintu-pintu neraka dari umat Anda. Ya muhlika abwaban niran an ummatik, ya syafi'al umam, wahai pemberi syafaat. Nahnu du'afa ummatika la sabru lana fi hadil nar, asina bi syafa'ata ila jannah. Kami adalah orang-orangmu, umatmu sekarang di neraka, api menyala-nyala menyambar saya, tolonglah kami dan beri syafaat Anda menuju saya, bisa fa'ada ila jinnah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak meneruskan karena waktunya habis. Tadi proses orang masuk neraka. Sekarang insya Allah hari Selasa yang datang akan kita baca lagi, meneruskan hadis, menerangkan bagaimana proses Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat sehingga orang-orang Islam akhirnya dikeluarkan dari neraka menuju surga. Moga-moga kita semua ya Allah dimudahkan masuk surga, segera diampuni dosa-dosa kita. Insya Allah moga-moga itu kita masuk yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Alfu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.